Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqataha maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Para saimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berjumpa juga pada bulan Ramadan yang sudah lama kita nanti-nantikan. Bahkan sejak bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Dan alhamdulillah kita semakin bersahabat dengan masjid. Anak-anak kita ajak ke masjid. Kita pun juga sepertinya lebih afdal salat kita kalau kita lakukan di masjid. Dan memang itu sabda Rasulullah. Salat berjamaah di masjid itu 27 kali bandingannya dengan salat sendiri di rumah. Nah, mari kita memakmurkan masjid. Para bapak dan ibu, mari menjadikan masjid rumah Allah itu sebagai makmur betul-betul pada bulan suci Ramadan. Karena masjid itu adalah tempat berkerumunnya para malaikat. Berbondong-bondong malaikat turun dari langit untuk mengaminkan doa-doa orang yang memakmurkan masjid. Mari menjadikan masjid itu sebagai pusat pemberdayaan umat. Mari menjadikan masjid itu sebagai tempat untuk memberdayakan warga masyarakat miskin di sekitar. Dengan masjid, insya Allah kita akan bisa memperbaiki kualitas umat. Mari kita melihat masjidnya Rasulullah SAW. Hanya kira-kira 20% dipakai sebagai tempat ibadah mahdah. Selebihnya itu dipakai sebagai sekretariat negara. Urusan negara diselesaikan di masjid. Masjid Nabi itu juga menjadi balai pertemuan, termasuk balai pertemuan lintas agama pun juga dilakukan di masjid. Jadi boleh non-muslim masuk ke masjid. Nabi pernah menjamu 60 tokoh umat Islam, non-muslim masuk di masjid, dikasih makan dan dikasih minuman. Masjid Nabi itu juga digunakan sebagai rumah sakit. Hampir tiap hari ada perang, dijahit korban perangnya di masjid. Masjid Nabi itu juga berfungsi sebagai kantor pengadilan. Persoalan-persoalan pidana, perdata, dan ahwal syariah diputuskan di masjid. Masjid Nabi juga berfungsi sebagai rumah tahanan, tempat penjara. Disitulah di masjid dirantai tawanan perang Badar. Masjid Nabi juga berfungsi sebagai sekolahan. Anak-anak kecil TK sampai orang-orang dewasa itu dilakukan pembinaan di dalam masjid. Masjid Nabi juga digunakan sebagai balai keterampilan, salon kecantikan untuk perempuan, cara menyamak kulit, cara membuat senjata canggih, kemudian juga melukis, kursus bahasa asing, semua dilakukan Rasulullah di masjid. Dan masjid Nabi pun juga digunakan sebagai balai pertemuan, kawinan, walimah, macam-macam, dan termasuk juga acara-acara perkumpulan masyarakat politik publik. Kesimpulannya, masjid Nabi itu betul-betul memberdayakan masyarakat. Bukan hanya kita diberdayakan, bukan saja kita yang memberdayakan masjid, tapi masjid yang memberdayakan kita. Karena itu mari kita menjadikan Ramadan kali ini memberdayakan dan diberdayakan masjid. Mari kita memberdayakan masjid, masjid yang belum selesai, mari kita menanam amal jariah di situ. Barang siapa yang membangun masjid akan dibangunkan istana di surga. Mari kita menyempurnakan manajemen masjid. Mari kita membangun perpustakaan indah di masjid. Mari kita menjadikan masjid itu sebagai balai pertemuan yang sangat menjanjikan harapan-harapan masyarakat. Kalau kita dipertemukan di masjid, insya Allah pasti akan kebaikan kita panen di situ. Lebih baik kita dipertemukan di masjid daripada lapangan yang mungkin di situ melupakan Tuhan. Tapi kalau di masjid, insya Allah kita akan mengingat Allah. Masjid, terutama bulan suci Ramadan ini, mari kita makmurkannya. Rugi Bapak Ibu sekalian kalau kita membiarkan masjid kosong dalam bulan suci Ramadan ini. Belum tentu Ramadan akan datang kita bisa berjumpa. Ajal tidak mengenal umur berapa. Ada orang mati muda, ada orang mati tua. Maka itu mumpung ada kesempatan, mari kita melaksanakan ibadah di masjid. Salat-salat di masjid, ngaji di masjid,
buka puasa di masjid, kalau perlu itikafnya di masjid. Di situ kita akan sahuran, dan di situ kita berdoa, insya Allah Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.